satu hal yang erat banget sama dunia ekonomi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Kalau ngomongin tentang kemiskinan di Indonesia, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kamu? Nah, kira-kira faktor apa sih yang nyebabin kemiskinan itu selalu ada? Kenapa kalau negara-negara maju tingkat kemiskinannya bisa rendah banget? Dan faktor apa aja sih yang ngehambat pengentasan kemiskinan? Semeru Institute ini adalah lembaga riset yang ngelakuin penelitian serius tentang kemiskinan di Indonesia dari tahun 1993 sampai 2014, di mana salah satu hasil penelitian mereka nyatain kalau 40% anak yang lahir dari keluarga miskin bakalan tetap miskin pas dewasa, di mana pendapatan anak-anak miskin itu pas dewasa bakalan 87% lebih kecil daripada mereka yang enggak lahir dari keluarga miskin. Wah, sedih banget ya. Kita bahas satu-satu yuk. Kita mulai dari faktor yang pertama yang mungkin paling mengakar dari semuanya, yaitu pola pikir keliru yang tanpa sadar tertanam dalam masyarakat. Salah satu bentuk pola pikir yang umum banget adalah sikap pasrah dan terima nasib, karena kemiskinan yang mereka alami itu emang udah takdir mereka sebagai orang kecil yang gak akan bisa mereka ubah. Ada beberapa penelitian juga yang mengkonfirmasi adanya pola pikir masyarakat yang mandang kalau uang itu adalah sesuatu yang negatif. Begitu ada tetangga yang sukses dan punya uang, malah dijauhin dan disindir-sindir. Mereka tuh ngerasa lebih nyaman gitu buat punya temen yang senasib dan sepenanggungan. Jadinya ngerasa aman, asalkan masih tetap bisa barengan teman-teman di lingkungannya. Oke. Demikian gambaran kemiskinan yang ada di Indonesia. Perjalanan ekonomi sebuah wilayah paling kontroversial di Timur Tengah. Sebuah wilayah yang selalu diwarnai konflik selama ribuan tahun. Wilayah yang dapat banyak banget tekanan politik dan juga dikucilin sama banyak negara lain. Tapi adalah Israel. Itu tentang perjalanan ekonomi dan juga keuangannya. Nah, emangnya kayak gimana sih perjalanan ekonomi Israel? Kok padahal mereka sering banget dikeroyok sama negara-negara tetangganya? Nah, awal deklarasinya, kondisi wilayah ini bisa dibilang hancur berantakan dan gak punya sumber daya apapun. Di tahun pertama deklarasi, mereka tuh langsung dikeroyok sama Liga Arab, kayak Mesir, Yordania, Syria, Irak, Arab Saudi, Libanon, dan tentu aja pejuang Palestina. Di luar konflik perang itu, wilayah Israel ini gak punya sumber daya alam apa-apa. Mereka juga gak punya sumber daya finansial. Bahkan 95% lahan Israel itu adalah tanah gersang, yang gak bisa ditanamin sumber makanan apapun. Tapi siapa yang sangka gitu? Jangankan bubar, Israel justru malah berubah jadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling maju di kawasannya. Kalau dilihat dari indikator kesejahteraan, Core Human Development Index Israel itu ada di angka 0,919, yang nempatin urutan tertinggi kedua-dua dari 191 negara. Kenapa Israel bisa semaju itu ya? Padahal wilayah ini selalu dilanda konflik, yang bikin Israel bisa jadi salah satu wilayah otonomi yang sangat berpengaruh di dunia saat ini. Faktor yang pertama itu adalah program reformasi berkelanjutan. Di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kalian akan diajarkan bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan, di pemerintahan, tapi juga keuangan diri sendiri. Mungkin kamu ada yang bingung gitu. Gimana ya cara ngatur keuangan di saat kondisi ekonomi lagi tertekan kayak sekarang? Apa harus ngurangin jatah makan? Atau harus ngutang aja biar kebutuhan hidup terpenuhi? Pengeluaran mana ya yang harus dikorbanin? Tapi banyak banget yang belum ngerti bedanya berhemat dengan mengatur keuangan secara efektif dan tepat sasaran. Nah, di sini nih, kita akan sama-sama belajar bahwa sebenarnya yang kita butuhin tuh bukan sekadar berhemat doang, tapi juga gimana cara mengelola keuangan supaya kita tuh bisa tetap memenuhi kebutuhan yang penting dan prioritas gitu. Sekarang kita coba petain yuk kebutuhan hidup kita berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Yang pertama itu adalah penting dan mendesak. Yang kedua itu penting tapi nggak mendesak. Yang ketiga tuh nggak penting tapi mendesak. Dan yang terakhir adalah nggak penting dan nggak mendesak. Nah, dengan mengklasifikasikan kebutuhan seperti itu, kita tuh jadi bisa tahu nih, sebenarnya apa sih yang harus kita eliminasi? Simpelnya apa sih yang... Gimana kalau kita ganti jadi as simple as aku mau ngumpulin 50 juta pertama aku dalam 5 tahun misalnya. Jadi lebih jelas,
karena ada angkanya dan ada jangka waktunya ya kan. Bareng-bareng nulis di tisunya Fish & Co nih, kita tuh tulis masing-masing dari kita harus bisa menghasilkan 10 juta di tahun depan. Terus ya udah kita tanda tangan dan akhirnya waktu berlalu ya kan. Di 2015 aku ingat sampai 2 bulan terakhir sebelum 2015 berakhir, aku tuh mungkin baru ngumpulin 3 juta atau 5 juta gitu ya, lupa deh. Sisa 2 bulan tuh. Terus aku ikut lomba yang menang juara 2 dan dapet 30 juta gitu. Nah dari situ kadang aku mikir, mimpi tuh murah dan mudah banget. Kenapa nggak mimpi aja dulu sih? Sebut aja, tulis aja dulu, usaha sebaik yang kita mampu, dan nanti semesta tuh akan bekerja dengan caranya sendiri, membantu kita mewujudkan apa yang kita mau. Karena menurut aku ya, bermimpi itu aja udah satu langkah pertama yang berani. Usaha aja sebaik yang kita mampu, dan percaya semesta tuh akan mendukung kita dengan caranya sendiri. Tadi kan ada 3 cara. Pertama, kamu naikin income kamu. Kedua, kamu berhemat-hemat lah, neken pengeluaran. Dan yang ketiga adalah dari income yang kamu tabung atau kamu sisihkan, investasiin. Gimana? Reksadana pasar uang tuh wajib lah ya untuk dana darurat. Emas kah, US dollar kah, reksadana saham, reksadana campuran. Semoga berguna ya cerita dari aku untuk adik-adik di sana. Aku yakin kalian yang nonton akan jadi generasi yang jauh lebih kaya, jauh lebih jago cari duit, jauh lebih jago investasi, dan karena hati bilang cinta cukup satu takkan pindah, kau lengkap dalam jiwa, takkan berpaling. Satu bilang biarkanlah hati cerita, kau bagi sayang terindah, percaya kau lengkap, takkan berpaling. Satu bilang saya cinta.